Halo semuanya, selamat datang di sesi konsultasi hukum kita kali ini. Jadi buat kalian yang lagi siap-siap mau kerja, kuliah, atau sekedar bepergian jangka panjang ke luar negeri, ini penting banget. Kita bakal bahas tuntas gimana caranya bikin SIM Indonesia kalian itu diakui dan sah secara hukum di negara lain. Percaya deh, urusan birokrasi lintas negara ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Makanya kita harus siapkan dengan sempurna dari awal biar nggak pusing belakangan. Sering banget nih klien datang ke saya dan nanya gini, bisa nggak sih saya langsung pakai SIM Indonesia pas mendarat di luar negeri? Nah, jawabannya nggak bisa otomatis begitu. Pihak berwenang di sana nggak punya cara untuk verifikasi keabsahan dokumen Indonesia kalau nggak ada cap atau sertifikat otentikasi hukum yang resmi. Ibaratnya, dokumen kalian harus bisa berbicara pakai bahasa hukum internasional biar bisa langsung diakui. Oke, ini peta perjalanan konsultasi kita hari ini. Kita bakal bahas kenapa SIM butuh apostil, fungsi konvensi 1961, syarat dokumen wajibnya apa aja, cara ngadepin kendala sistem online, bedanya apostil sama legalisasi berantai, dan tentunya solusi profesional buat bantu kalian. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa SIM kalian butuh apostil? Terus, apa sih apostil itu? Singkatnya, ini adalah sertifikat pengesahan resmi. Karena SIM diterbitkan oleh kepolisian, statusnya itu adalah dokumen publik. Dan di Indonesia cuma Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham yang jadi satu-satunya pihak berwenang buat ngeluarin sertifikat apostil ini, supaya SIM kalian valid di mata dunia. Tapi, ada satu hal yang harus banget kalian ingat. Apostil ini cuma membuktikan kalau SIM kalian itu asli. Sertifikat ini nggak otomatis ngasih kalian izin mengemudi di negara tujuan. Terus buat apa dong? Nah, ini tuh buat memuluskan jalan kalian pas mau urus konversi SIM atau keperluan imigrasi di sana. Untuk urusan boleh nyetir atau enggaknya, ya tetap harus ikut undang-undang lalu lintas lokal setempat. Lanjut ke bagian kedua, Konvensi 1961 dan fungsinya. Biar gampang ngebayanginnya, alurnya kayak gini. Pertama, dokumen kalian diterbitkan sama kepolisian lokal. Terus, dokumen itu diverifikasi dan disahkan oleh Kemenkumham. Nah, begitu sertifikat apostilnya nempel, dokumen kalian langsung sah dan diterima oleh negara-negara peserta Konvensi 1961. Ini tuh ibarat rantai kepercayaan internasional yang super solid. Sekarang kita bahas bagian ketiga, persyaratan dokumen wajib. Ini yang sering bikin orang kecolongan. Dengerin baik-baik ya, bahwa SIM asli aja itu nggak cukup. Kalian wajib banget nyiapin fotokopi KTP atau paspor yang hasil scan-nya super jelas, plus data spesifik tentang negara tujuan kalian. Dan yang paling krusial, pastikan SIM kalian masih aktif. Kalau SIM-nya udah kedaluarsa, atau fisiknya rusak sampai tulisannya susah dibaca, waduh, pengajuan kalian udah pasti bakal ditolak mentah-mentah. Jangan ambil risiko di tahap awal ini ya. Masuk ke bagian keempat, gimana cara mengatasi kendala sistem online? Kalian mungkin mikir, gampang lah tinggal upload. Eits, tunggu dulu. Banyak banget loh yang gagal karena hasil scan dokumennya buram atau malah kepotong. Percaya deh sama saya, ini jebakan yang paling sering bikin orang harus ngulang semuanya dari nol. Selain itu, salah pilih negara tujuan di sistem, atau ada sedikit aja beda ejaan nama antara SIM dan KTP kalian, itu bisa langsung jadi masalah besar. Sistem online-nya itu kaku banget. Salah ketik sedikit atau resolusi gambarnya kekecilan, itu udah cukup buat memicu penundaan yang bikin frustrasi. Dokumen kalian harus benar-benar presisi supaya bisa lolos dari verifikasi manual para petugasnya. Bagian kelima, apa bedanya apostil dengan legalisasi berantai? Dulu, kita harus pakai legalisasi standar yang ribetnya minta ampun. Harus mondar-mandir dari satu kementerian ke kementerian lain, terus berakhir ngantri panjang di kedutaan asing. Kebayangkan, habis waktu dan biaya berapa banyak? Nah, dengan apostil, semua rantai panjang itu dipangkas. Kemenkumham jadi pintu tunggal buat semua urusan ke negara-negara konvensi. Jauh lebih praktis. Terakhir, bagian keenam, solusi profesional buat kalian yang gak mau repot. Sebagai konsultan, saya selalu tekankan ini. Cepat itu bagus, tapi presisi itulah yang menjamin keberhasilan. Daripada kalian buang waktu berharga cuma buat bolak-balik memperbaiki kesalahan teknis, pakai bantuan profesional itu sebenarnya langkah strategis banget buat mastiin semuanya lolos verifikasi di kesempatan pertama. Makanya, saya sangat merekomendasikan PT Jangkar Global Groups buat kalian. Mereka ini mitra yang benar-benar teliti. Semua urusan dari kelengkapan administrasi sampai ukuran file scan kalian bakal diurus sesuai standar yang diminta pemerintah. Dengan panduan mereka, kalian nggak perlu lagi ngerasain drama penolakan sistem. Semuanya beres, biayanya transparan, dan pastinya akurat.
Jadi saran saya simple aja, jangan bikin diri sendiri pusing sama urusan administratif ini. Kalian bisa langsung amankan pengakuan global buat dokumen kalian dengan mengunjungi jangkargroups.co.id. Hubungi mereka, dapatkan konsultasi segera, dan biarkan para ahli yang membereskan sisanya buat kalian. Nah sekarang coba tanya ke diri kalian sendiri. Siap nggak ngurus dokumen internasional tanpa pusing mikirin birokrasi? Waktu kalian itu berharga banget loh. Sayang banget kalau habis cuma gara-gara salah unggah dokumen. Yuk bertindak cerdas, persiapkan dari sekarang dan gunakan bantuan profesional supaya rencana keluar negeri kalian berjalan lancar. Terima kasih sudah menyimak sesi hari ini, sampai jumpa.